Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Rasikin dari kelas manajemen 223D, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan tugas materi resume materi dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu penempatan karyawan. Baik, pertama kita akan membahas mengenai pengertian penempatan. Apa itu penempatan? Di mana penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan, penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru, jabatan yang berbeda. Dalam penguasaan ini dapat berupa penguasaan pertama untuk pegawai yang baru direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan, bahkan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, penempatan karyawan, di mana penempatan karyawan merupakan penugasan seseorang pada suatu jabatan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya, di mana penempatan merupakan penguasaan atau penugasan kembali dari seseorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Sedangkan menurut Sastro Hadiwiryo, penempatan tenaga kerja merupakan proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang telah lulus seleksi untuk melaksanakan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas segala tugas dan pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk di faktor penempatan. Dalam penempatan karyawan harus disesuaikan dengan keahlian sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga setiap tugas yang diberikan dapat kegiatan-kegiatan lain dalam penempatan karyawan juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Menurut Siswanto, ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan tersebut, yaitu faktor prestasi akademik, ada faktor pengalaman, ada faktor kesehatan fisik dan mental, ada faktor sikap, ada faktor status perkawinan, dan faktor usia. Nah, selanjutnya ada proses dalam penempatan kerja. Adapun proses penempatan sebagai berikut. 1. Promosi, di mana apabila seseorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatnya dalam hierarki jabatan yang lebih tinggi, dan penghasilannya lebih besar pula. Yang kedua, ada transfer, di mana pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki tanggung jawab yang sama dan level yang sama. Namun dalam hal penempatan transfer dapat mengambil salah satu dari dua bentuk, yaitu penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab hierarki jabatan dan penghasilan yang relatif sama dengan status dahulu, atau alih tugas penempatan karyawan yang tidak mengalami perubahan. Yang ketiga ada demosi, di mana demosi merupakan demosi adalah seseorang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang semakin kecil. Dapat dipastikan bahwa tidak ada seseorang pegawai pun yang senang mengalami hal ini. Selanjutnya, seseorang karyawan biasanya menggunakan 4 hal sebagai bahan perbandingan, yaitu 1. Harapan tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima berdasarkan kualifikasi dari pribadi seperti pendidikan, keterampilan, sifat pekerjaannya, dan pengalamannya. Yang kedua, ada imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang berkualitas dan sifat pekerjaannya relatif sama dengan yang bersangkutan sendiri. Dan yang ketiga, ada imbalan yang diterima oleh karyawan lain di organisasi lain di kawasan yang sama serta melakukan kegiatan yang sejenis. Yang keempat, ada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis imbalannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dalam penempatan kerja atau penempatan pegawai.
yang yaitu untuk mengarahkan perilaku. Begitu juga dengan penempatan karyawan, di mana manajemen SDM menempatkan seseorang karyawan atau calon karyawan dengan tujuan antara lain agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Nah, maksud diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang satu, kemampuan; yang kedua, kecakapan; dan yang ketiga, keahlian. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip dalam penempatan pegawai. Ada 6 prinsip yang harus diperhatikan dalam penempatan pegawai, yaitu satu, prinsip kemanusiaan; yang kedua, prinsip demokrasi; yang ketiga, prinsip the right man on the right place; yang keempat, prinsip equal pay for equal work; yang kelima, ada prinsip kesatuan arah; dan yang keenam, ada prinsip kesatuan tujuan. Ada beberapa masalah dalam penempatan pegawai, yaitu satu, efektivitas, di mana penempatan harus mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kekacauan bagi karyawan dan perusahaan. Yang kedua, ada tuntutan hukum, di mana selama ini hubungan kerja yang tidak didasarkan pada kontrak resmi tertulis disebut hubungan kerja sukarela dan dilanjutkan dengan persetujuan. Yang ketiga, ada pencegahan separasi atau PKH, di mana ketika Departemen SDM dapat mencegah perusahaan kehilangan SDM yang bernilai, maka uang yang ditanam dalam rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pelatihan tidak hilang. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa penempatan karyawan merupakan usaha manajemen untuk mengisi setiap posisi yang kosong dalam suatu organisasi dengan karyawan yang memenuhi syarat pada saat dibutuhkan. Proses penempatan karyawan dalam perusahaan sesuai bidang yang peminatannya dan keahlian yang dimiliki juga, karena penempatan yang baik dan benar akan membuat karyawan memiliki semangat dalam bekerja, karena bidang yang digelutinya merupakan apa yang diminati oleh dirinya sendiri. Sekian pemaparan resum materi saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.